Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang tes skolastik, yaitu materi literasi bahasa Indonesia. Jadi sebelumnya saya itu menyampaikan materi tentang SNBT bahasa Indonesia yang terdiri dari tiga jenis soal. Nah, sebenarnya tes literasi ini melebur di soal SNBT itu. Cuman ada lagi sekarang karena mungkin banyak perubahan di SNBT, jadinya literasi pisah sama materi PPU, PU sama PMB. Kita langsung ke materinya aja. Belum pindah ya slide-nya. Nah, Sekarang udah Kak. kita perkenalan dulu ya. Tes potensi skolastik itu apa sih? Jadi, eh, tes ini itu tes yang mengukur kemampuan kognitif yang mencakup penalaran umum, pemahaman bacaan dan tulisan, pengetahuan dan pemahaman umum, serta pengetahuan kuantitatif. Nah, kemarin juga dibahas apa sih pengetahuan kuantitatif dalam bahasa Indonesia itu. Jadi, kuantitatif di bahasa Indonesia itu perhitungan suatu diagram yang dihitung tapi menggunakan logis bahasa Indonesia dengan bahasa. Jadi, kita tetap menghitung, tapi bukan menghitung kayak matematika ada rumusnya. Tapi kalau di bahasa Indonesia itu kita menghitung menggunakan logis, menggunakan bahasa. Nah, tes ini dilakukan dengan tujuan untuk mengukur kemampuan kognitif yang diperlukan bagi calon mahasiswa yang diprediksi mampu menyelesaikan studi di perguruan tinggi. Penalaran umum memiliki tiga jenis soal, yaitu kesesuaian pernyataan, simpulan logis, dan penalaran analitik. Pemahaman bacaan dan tulisan memiliki dua topik, yaitu pemahaman isi bacaan dan penalaran kebahasaan. Pengetahuan dan pemahaman umum menyediakan beberapa jenis soal dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi, materi literasi itu ada dua yang diteskan SNBT, ada bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Nah, nggak beda jauh materinya. Jadi bahasa Inggris juga pasti isinya tentang paragraf sama bahasa Indonesia juga. Jadi tesnya semi mirip gitu. Cuman beda di bahasanya aja. Nah, kalau di bahasa Indonesia fokusnya itu pasti kita tentang memahami suatu bacaan. Bagaimana kita menarik kesimpulan secara cepat, bagaimana kita mengetahui isi topik secara cepat, bagaimana kita menalar suatu bahasa dengan cepat juga. Maksudnya menalar kebahasaan itu ejaannya. Terus selain ejaannya, kita di makna istilahnya mengerti apa tidak gitu di beberapa bahasa penyampaiannya kita paham nggak. Anjing, Nah, apa ya aku sangat udah tahu 12 lah. lanjut ya. Nah, kita mengenal dulu apa itu literasi bahasa Indonesia. Nah, literasi bahasa Indonesia adalah tes yang digunakan untuk menguji kemampuan kamu atau rekan-rekan dalam memahami esensi suatu bacaan serta menganalisis argumen yang ada di dalamnya. Tes ini juga akan menguji kemampuan memahami makna yang tersurat dan tersirat dalam kalimat, paragraf, serta keseluruhan teks sebagai satu kesatuan. Ingat, kalau di bahasa Indonesia itu kohesi dan koherensi nggak pernah misah, pasti selalu ada dalam pembahasan tes. Semua tes pasti ada gitu. Karena kohesi dan koherensi itu apa ya, seperti menstimulus apakah suatu paragraf itu nyambung apa enggak, apakah satu kesatuan dalam paragraf itu termasuk apa ya, apakah sesuai dengan judulnya, apakah sesuai dengan temanya. Nah, kayak gitu. Jadi di literasi itu selain kita paham akan bacaan, kita juga paham setiap isi paragrafnya gitu. Satu kesatuan dalam paragrafnya itu harus nyambung. Nah, di bahasa Indonesia itu harus kayak gitu ya. Nah, lanjut. Nah, ada beberapa tips yang bisa kalian terapkan saat mengerjakan subtes literasi bahasa Indonesia. Yang pertama, dahulukan membaca soal yang sedang ditanyakan. Setelah itu, baca paragraf sesuai permintaan dari soal. Nah, ini kenapa di bahasa Indonesia diutamakan membaca soal? Karena membaca dulu paragrafnya itu tidak efektif. Karena nih, kalau misalnya rekan-rekan baca paragraf dulu, baru baca soal, nanti rekan-rekan gak fokus. Jadinya malah tadi tuh ada nih di paragraf ini gitu. Jadi lama lagi nyarinya. Nah, sedangkan kita kalau baca soalnya dulu misal ada 6 paragraf dan paragraf itu ciri khasnya menjorok ke depan kan. Misal ditanyakan dalam paragraf itu manakah bagian dampak terhadap ekosistem, kerusakan lingkungan, gampang kan? Ternyata di paragraf 3 tuh udah disebutin salah satu dampak. Nah, udah ketahuan. Nah, kayak gitu. Jadi, kalau misalnya kita baca soalnya dulu, nyari di paragraf itu lebih mudah dibandingkan membaca paragrafnya dulu. Karena membaca paragrafnya dulu terus baca soal itu tidak efisien gitu.
Lalu kedua, garis bawahi kata kunci yang dianggap penting dalam teks. Nah, maksudnya di sini tuh ada beberapa sekarang di bahasa Indonesia itu penggunaan bahasa ilmiah atau bahasa asing atau bahasa kosakata yang belum kita ketahui. Nah, boleh itu di garis bawahi. Tahu itu tuh nanti dipertanyakan gitu dalam si soalnya. Misal makna istilah yang bergaris miring adalah, nah rekan-rekan itu udah menggarisbawahi dulu, jadinya nggak akan ngabisin waktu gitu. Nah lalu yang ketiga, gunakan teknik membaca skimming, yaitu cara tepat, cepat untuk menemukan ide pokok atau simpulan dari sebuah teks. Nah di bahasa Indonesia literasi pasti yang dipertanyakan itu ide pokok sama simpulan. Misal di suatu ada 8 paragraf, pasti yang ditanyainnya itu apakah ide pokok dalam paragraf tersebut cari di paragraf utama atau kalimat utama. Kalau ide pokok itu nah simpulan berarti tekan-tekan mau nggak mau harus membaca seluruh paragrafnya dulu baru bisa menyimpulkan suatu paragraf. Nah, terus gunakan teknik membaca cermat untuk menjawab soal yang menanyakan informasi dari sebuah paragraf. Ini sama kayak nomor satu. Jadi kalau misalnya yang ditanyakannya tentang apa, tinggal dicari aja dalam paragrafnya gitu. Gak usah dibaca semua. Cari aja yang memang mencolok gitu. Misalnya pertanyaannya nanya berapa jumlah kematian data korban banjir. Nah, nanti cari aja berarti yang ada angka-angkanya kayak gitu contohnya. Terus terakhir, perbanyak kosakata di KBBI dan tambah pemahaman tentang PUEBI dan EYD. Nah, tadi difokuskan kan di literasi itu kita harus memahami suatu bacaan dan kebahasaan. Nah, di sini berarti rekan-rekan bakal dites banyak tentang ejaan, tentang kosakata bahasa Indonesia, apalagi di bahasa bakunya. Seperti itu. Lanjut ya. Nah, ini materi garis besar ya. Garis besar dalam literasi itu pasti ada paragraf, ada kalimat, ada koherensi dan koherensi. Ini kepaduan suatu kalimat atau paragraf, terus ejaan, ejaan tadi EYD atau PUEBI, menyimpulkan atau isi dan judul. Nah, ini keempat besar materi ini biasanya melebur dalam jenis soal bentuk atau bentuk soal PU, PPU, dan PBM. Nah, kita ke materi gagasan utama dulu ya. Jadi jangan bosen dengan gagasan utama dalam bahasa Indonesia. Karena di setiap subtes, tes, TO, apapun mau masuk perguruan tinggi, mau masuk eh, kedinasan, CPNS, pasti ada tentang materi gagasan utama. Gagasan utama adalah pernyataan menjadi inti dari suatu pembahasan. Biasanya gagasan utama terletak pada kalimat utama yang ada pada awal dan simpulan paragraf. Tapi ada juga paragraf yang gagasan pokoknya terletak di awal dan simpulan sekaligus. Jadi gagasan utama itu ciri khasnya pasti di awal. Misal tentang tadi saya contohnya tentang ekosistem. Berarti itu gagasan utamanya ekosistem. Misal salah satu dampak buruk misal ya, dampak buruk yang sekarang sedang dirasakan masyarakat luas itu sedang tidak baik-baik saja misal. Nah, itu berarti gagasan utamanya. Tapi bisa jadi juga ada di akhir. Misal, kalau misalnya di akhir, ciri khasnya, gagasan utamanya itu mendeskripsikan dulu paragraf utamanya. Berarti itu bukan gagasan utama kalau mendeskripsikan. Terus kalau misalnya di simpulan juga bisa jadi, biasanya simpulan juga ada di akhir. Kalau di akhir itu biasanya ciri khasnya ada kata jadi, maka, selain itu pada akhirnya, nah itu biasanya ciri khas simpulan. Gagasan utama itu ada 3 jenis. Ada deduktif di awal, ada induktif di akhir, terus ada campuran kalimat deduktif dan induktif. Terus gagasan pokok juga ada yang terletak di tengah paragraf. Paragraf ini adalah jenis paragraf deskripsi. Nah ingat ya, kalau deskripsi itu ciri khasnya biasanya ada kata adalah. Misalnya, ekosistem adalah, nah kayak gitu. Tapi itu tuh belum apa ya, belum belum tentu itu tuh adalah gagasan utama kalau deskripsi karena beda deskripsi sama ide pokok gitu kan. Kalau ide pokok itu menjelaskan suatu tentang paragraf, kalau deskripsi itu mendeskripsikan, menggambarkan sesuatu. Kita lanjut ya. Nah, ini lalu di soal NSBT itu mau di beberapa jenis pasti penggunaan ide pokok, gagasan utama itu banyak istilahnya. Jadi kalau misalnya rekan-rekan nemu soal tapi yang ditanyainnya bukan gagasan utama atau ide pokok tapi adanya kelima ini ya itu tetap yang ditanyain itu gagasan utama, ide pokoknya apa sih gitu. Nah, ini istilahnya. Jadi kalau misalnya ada nemu istilah ini yang ditanyainnya ya sama aja gitu, cuman beda di penulisannya aja. Nah, ini kita masuk ke apa ya kisi-kisi, bukan kisi-kisi sih kayak
Kalau Google deh. Bentuknya kayak gimana sih? Nah, ini ya. Untuk memahami bacaan pada teks literasi, kamu juga harus bisa menemukan konteks yang ada pada teks. Konteks teks yang akan diujikan dapat disajikan dalam beberapa tipe, seperti teks seputar bidang ilmu, pengetahuan alam, sains dan teknologi, atau teks bidang ilmu pengetahuan sosial dan humaniora. Nah, ini rekan-rekan tahu ya, ada kalau di SNBT itu ada sosum, ada saintek. Nah, ini saintek. Nah, ini sosum yang kedua tentang sosial dan humaniora. Nah, kalau di saintek berarti banyak hitung-hitungan. Nah, kalau di kosum juga sama aja sih. Kalau ada ekonomi berarti harus ada hitung-hitungan. Cuman kalau di ekonomi banyaknya tentang geografis, tentang sosial, tentang humaniora itu tentang bagaimana tentang manusia. Kalau di sains ya berarti banyaknya tentang IPA kayak gitu. Nah, ini salah satu soal yang ada di SMA itu katanya teks personal inspiratif. Nah, teks personal inspiratif itu berarti bakal ada salah satu teks yang panjang menceritakan seseorang, menceritakan tentang sesuatu eh, apa ya fenomena itu termasuk jenis literasi karena banyak kan misalnya sejarah atau apa itu isinya inspiratif dan bakal di soalnya tuh bakal gini. Apa yang bisa dipetik atau apa gagasan utama dalam paragraf tersebut yang sesuai. Nah, biasanya kayak gitu. Maksudnya inspiratif itu kadang si teks itu tuh menarik perhatian kita atau enggak gitu. Teks ini tuh kalau di bahasa Indonesia kan harus sesuai dengan bacaan Kemendikbud kan. Jadi kalau di SNBT itu masih diawasi dengan Kemendikbud. Jadi bacaannya itu harus tidak beda jauh dengan apa yang dipelajari sebelumnya. Maksudnya sebelumnya itu dari SD, SMP, SMA, berarti harus yang inspiratif itu misalnya kayak penemuan-penemuan, berarti orang-orang yang pintar, yang kayak gitu. Terus yang kedua menentukan inti bacaan tadi ya, ini sama aja kayak mencari ide gagasan atau pokok utama. Nah, contoh soalnya biasanya ya itu sama aja kayak paragraf panjang terus ditanyain gagasan utama atau ide pokok dalam paragraf tersebut adalah kayak gitu. Menyimpulkan isi bacaan ini masih berkaitan sama ide gagasan, ide pokok. Kalau menyimpulkan itu masih mudah ya karena rekan-rekan tinggal menyimpulkan apa yang dipertanyakan dalam maksudnya keseluruhan dari inti dari paragraf itu apa sih kayak gitu. Kalau ide gagasan tuh apa yang dibahas, kalau simpulan itu seluruh keseluruhan teks yang sudah dibahas. Lalu ada makna teks umum. Nah, tadi dibahas juga makna istilah. Nah, rekan-rekan itu harus tahu tentang makna istilah karena sekarang di bahasa Indonesia penggunaan makna istilah ilmiah, biologi, Inggris itu pasti digunakan gitu. Terus dipertanyakan itu yaitu istilahnya. Misal bahasa yang sekarang di ini bahasa kedokteran sih yang sering misal infeksi sama terinfeksi itu apa sih bedanya? Tapi bukan ditanyain apa bedanya, tapi maksud terinfeksi adalah nah kayak gitu. Terus makna kontekstual kata. Nah, ini berarti tentang makna. Di bahasa Indonesia tentang makna itu banyak. Maksudnya kontekstual berarti ada konteks kan, ada konteks yang memang berkaitan. Nah, misal di contohnya itu tentang materi idiom. Idiom itu tentang makna. Nah, ditanyain, misalnya meja hijau itu maknanya apa sih? Konteksnya dengan meja hijau itu apa? Apakah ciri khas mejanya hijau atau apa? Nah, meja hijau di bahasa Indonesia itu artinya pengadilan. Berarti konteksnya apa sih gitu? Apakah harus hijau-hijau? Nah, nanti yang dipertanyakan itu maksud dari maknanya apa? Lalu tema dalam teks sastra ini nggak terlalu akan muncul, tapi biasanya yang yang dimaksudkan teks sastranya itu kita dicari tahu, misal beberapa karya sastra Indonesia yang ada. Misalnya rekan-rekan cuman kenal puisi itu apa sih? Terus misalnya dalam puisi itu temanya apa sih? Misal tentang pendidikan, berarti gampang, tinggal dibaca aja. Pokoknya bahasa Indonesia kalau dibaca udah tahu aja apa yang dipertanyakan dan apa yang diinginkan oleh soal gitu. Terus unsur eksplanatif teks populer, saintek, dan sosial humaniora. Nah, ini tergantung rekan-rekan ngambil saintek apa sosum. Kalau saintek berarti banyak di bahasa Indonesia bakal banyak tentang ilmu atau bidang sains. Kalau sosum berarti rekan-rekan bakal disajikan dengan beberapa soal tentang IPS, tentang geografi, tentang bencana-bencana, tentang fenomena. Beda dengan eh, yang saintek. Kalau saintek nanti akan penyebutan tentang contoh soalnya berarti tentang bidang-bidang keilmuan, kedokteran, atau penemuan-penemuan, pokoknya yang berbau-bau IPA. Seperti itu ya. Bedanya pokoknya sosum dan saintek itu penyampaian paragraf atau teksnya itu beda, nggak akan sama. Terus tema dalam teks sastra ini sama.
kayak sama sebelumnya, tapi nggak terlalu muncul karena sekarang ada fokus saintek dan sosum, jadi pasti fokusnya ke dua teks ini. Terus nilai dalam teks sastra, dalam teks sastra itu biasanya juga di soal SNBT ada penggalan cerpen atau penggalan novel yang ditanyain nanti maknanya apa sih, amanat dalam sastra itu apa sih? Ini mudah ya. Jadi dalam cerpen novel itu penyampaian, misal ada salah satu tokoh yang jahat, ditanyain yang jahatnya, gampang kan? Berarti kita tinggal fokus ke tokoh yang jahatnya kayak gitu. Itu salah satu contohnya aja. Atau bisa jadi eh, ditanyain apakah amanat itu sesuai dengan kehidupan kita apa enggak kayak gitu. Terus unsur proses dalam bacaan eksplanatif. Nah, ini proses dalam bacaan eksplanatif perkatakan harus fokus dalam suatu bacaan, terus bisa menganalisis terhadap bacaan tersebut gitu. Sebab akibat bacaan eksplanatif, berarti rekan-rekan juga di sini harus fokus juga sebab akibat dalam bacaan. Nah, sebab akibat itu berarti harus tahu kan mana bagian sebab, mana bagian akibat. Ini gampang kayak menyimpulkan. Kelengkapan paparan kekhasan objek kebahasan dalam bacaan ulasan. Nah, di sini mudah mulai nih fokus ke EYD sama PUEBI karena kita harus langsung peka terhadap bacaan. Apakah sudah sesuai? Kadang suatu paragraf itu ada yang mengecoh gitu, makanya harus fokus. Apakah titik tanda bacanya sudah sesuai? Lalu keakuratan paparan kelebihan dan kekurangan objek bahasan dalam bacaan ulasan. Nah, di sini koherensi dan koherensi mulai dinilai. Apakah biasanya si contoh soalnya tuh gini. Paragraf di bawah adalah pernyataan yang benar dalam paragraf. Berarti dicari pernyataan benarnya yang mana, sesuai enggak. Atau bisa jadi yang ditanyakan yang tidak benar. Jadi bahasa Indonesia itu ada yang menjebak ya. Kadang si pernyataan yang tidak benarnya itu nggak kebaca. Jadi kita fokusnya ke yang benar aja. Jadi hati-hati ya. Nah, ketepatan opini atas objek kebahasan dalam bacaan ulasan ini biasanya ditanyain argumen. Argumen itu tentang penilaian kita kan, atau tapi bukan penilaian kita sih, jadi penilaian si penulis itu seperti apa, ditanyain misalnya. Apakah biasanya contoh soalnya gini, penulis ingin menyampaikan pesan apa terhadap paragraf tersebut. Berarti maksudnya argumen si penulis kan, cuman kita jadi ngecocokin dengan apa yang kita ngerti juga gitu. Gagasan penelitian yang relevan atau tidak relevan dengan isi bacaan argumentatif ini sama. Berarti kita harus menyesuaikan dalam paragraf tersebut. Apakah si penulis menyampaikan ke si pesan itu maksudnya gimana ya? Nanti ada contoh soalnya yang memang kalau rekan-rekan bingung dengan maksudnya ini tuh kayak gimana. Jadi biasanya contoh soalnya tuh pernyataan maksud misalnya gini. Maksud dari penulis dalam bacaan tersebut adalah nanti gampang nanti opsinya misalnya ditanyain tentang A, penulis ingin menyampaikan argumennya atau B, penulis hanya ingin menyampaikan informasi. Yang C, penulis hanya menulis beberapa fakta. Nah, kayak gitu biasanya contohnya. Jadi si teksnya itu jenis apa, bukan jenis sih. Apakah itu sudah sesuai argumennya? Apakah si penulis itu hanya ingin menyampaikan informasi? Apakah si teks itu tuh cuman ngasih data-data yang emang penting? Nah, kayak gitu. Terus fakta atau data simpulan yang relevan atau tidak relevan dengan gagasan penelitian dalam bacaan argumentatif. Nah, ini juga sama dari sebelum-sebelumnya. Jadi, apakah si penulis itu apa yang ingin disampaikan penulis dalam paragraf tersebut gitu. Tapi untuk soal ini cuma dikit sih, bukan dikit, maksudnya hanya 3 atau 2 soal yang bakal muncul gitu. Karena sisanya pasti fokus ke tadi unsur eksplanatif, teks populer, saintek, dan sosial humaniora. Fokus ke sosum atau sainteknya. Nah, terakhir, inferensi meyakinkan dalam bacaan argumentatif. Kadang juga ada soal yang memang fokus ke salah satu penyebutan orang ketiga. Yang orang ketiga itu penulis, maksudnya si penulis si teks itu tuh gimana sih maksud dari tujuannya kayak gitu. Nah, lalu di SNPT literasi itu pasti ada tentang kalimat. Kalimat adalah susunan beberapa kata atau klausa yang bisa diperlukan dilengkapi dengan kata hubung atau konjungsi. Kalimat sangat berperan penting dalam hal komunikasi karena kalimat berfungsi untuk menyampaikan sebuah informasi dan penggambaran perasaan seseorang. Nah, tapi di soal literasi itu pasti selain ditanyainnya SPOK, SPOK itu unsur-unsur kalimatnya ditanyain misal apakah kalimat ini sudah sesuai dengan ejaan atau misalnya manakah kalimat yang menggunakan istilah bahasa asing. Biasanya ditanyainnya seperti itu. Terus kalimat di bawah ini sudah efektif apa tidak. Nah, rekan-rekan juga harus bisa bedain mana yang efektif, mana yang baku. Kadang mengecoh gitu. Kadang jawaban yang baku malah jadi efektif, yang efektif malah baku.
Ingat ya, efektif itu harus apa sih? Baku itu harus seperti apa sih? Kayak gitu. Nah, ini yang salah beberapa jenis kalimat, salah satunya yang bakal muncul itu pasti efektif, tunggal bersusun majemuk, aktif pasif, langsung tidak langsung, induk kalimat, anak kalimat. Nah, induk kalimat sama anak kalimat juga sering ditanyakan muncul, yang ditanyainnya yang manakah induk kalimat, manakah yang anak kalimat nih. Induk kalimat ciri khasnya bisa berdiri sendiri. Subjek dan predikatnya berdiri sendiri. Nah, sedangkan anak kalimat itu harus berdiri dengan konjungsi. Misalnya contohnya seperti ini. Aku membaca buku sedangkan adikku tertidur pulas di kamar. Nah, si sedangkan ini bisa dihilangkan karena aku yang membaca buku itu udah fokus, udah jadi kalimat utama. Jadi kalau misalnya si anak kalimat dihapus juga si induk kalimat tetap bisa berdiri sendiri gitu. Itu karena si kalimat tersebut itu tunggal gitu. Dia mau si anak kalimat gak ada juga nggak jadi masalah gitu. Nah kalau anak kalimat itu nggak bisa berdiri sendiri, nggak bisa langsung. Sedangkan adik tertidur pulas. Nah itu kalau misalnya konjungsi di awal itu gak bisa. Konjungsi di awal itu gak bisa ya. Jadi itu anak kalimat itu harus sesudah induk kalimat. Nah, efektif itu tadi ya, efektif itu rekan-rekan harus bisa bedain mana yang efektif, mana yang baku. Efektif itu berarti gak boleh ada sinonim yang sama, gak boleh rancu, gak boleh ada pengulangan kata. Kalau baku itu harus seperti apa sih? Sama aja sih ya, sebenarnya baku juga tidak boleh rancu, harus efisien, tapi baku juga kadang ada pengulangan kata yang memang harus memperjelas sesuatu gitu. Maksudnya kayak misal hadirin dipersilahkan. Maksudnya itu apa sih? Dipersilahkan untuk apa? Kalau baku kan harus jelas. Sedangkan efektif, hadirin dipersilahkan itu udah efektif kan? Udah jadi jelas maksudnya dari dipersilahkan tuh apa. Nah, kayak gitu. Lalu ada tunggal bersusun majemuk. Nah, misalnya yang ditanyainnya itu, manakah kalimat yang bersusun, manakah kalimat yang majemuk? Nah, biasanya bersusun itu ada dua subjek, ada dua aktivitas, atau ada dua objek yang disebutkan, tapi hanya satu kalimat, hanya satu kata kerja yang berdiri. Misal, aku dan adikku sedang memakan dan meminum makanan yang dibelikan oleh ibu. Nah, kayak gitu bersusun. Jadi bersusun tuh rada-rada jamah gitu, gak efektif. Nah, majemuk juga sama. Majemuk itu ada dua aktivitas, dua subjek yang sama. Misal, aku tertidur pulas, ibu memasak, dan ayah sedang bekerja. Biasanya kayak gitu. Tapi itu hanya contoh yang mudah ya. Biasanya kalau di SNBT itu agak-agak susah. Maksudnya agak susah tuh si SPOK-nya itu komplit gitu. Subjek, predikatnya itu masing-masing dalam setiap kalimatnya itu ada gitu. Setiap subjek itu punya predikat, punya objek, punya keterangan, punya pelengkap kayak gitu. Nah, aktif pasif itu ciri khasnya gampang. Kalau aktif itu apa yang dilakukan subjek, kalau pasif itu subjek melakukan apa gitu. Contoh, nasi, ibu sedang memasak nasi. Nah, kalau pasif jadinya nasi dimasak oleh ibu kayak gitu. Jadi me sama di-nya. Nah, ini tadi saya menjemutin beberapa kohesi dan koherensi. Nah, ditanyakan paling pasti bukan paling sih, pasti dalam soal SNBT literasi itu ditanyakan kesesuaian isi paragraf, apakah ada kalimat yang rancu apa tidak, apakah ada paragraf yang di luar topik atau di luar tema itu kayak gini maksudnya. Jadi koherensi adalah keserasian hubungan antar unsur yang satu dengan unsur yang lainnya dalam wacana, sehingga tercipta pengertian yang apik atau koheren. Kohesi atau kesatuan dalam paragraf dapat terjadi jika kalimat-kalimat yang termuat di dalam paragraf tetap dikendalikan oleh gagasan utama. Pada suatu paragraf dapat termuat beberapa gagasan tambahan, tetapi gagasan tersebut tetap selalu dikendalikan oleh gagasan utama. Jadi, gagasan utama kalau menjelaskan tentang tsunami, berarti seterusnya harus juga tentang tsunami. Kalau misalnya tiba-tiba ngebahas tentang banjir, berarti nggak nyambung. Berarti itu koherennya rada keluar jalur gitu. Jadi si gagasan utama itu fungsinya selain untuk kunci dalam paragraf juga sebagai pengendali setiap paragraf. Nah, koherensi merupakan pengaturan secara rapi kenyataan dan gagasan fakta. Dan ide menjadi suatu untaian yang logis sehingga mudah memahami pesan yang dihubungkannya. Jadi selain kita udah ngerti, oh ini tuh gampang nih ternyata tentang eh, bencana tsunami. Seterusnya berarti harus tentang tsunami. Berarti sampai akhir juga ini mah ngomongin tsunami. Nah, kayak gitu secara logisnya.
Koherensi atau kepaduan pada suatu paragraf dapat terjadi jika kalimat-kalimat yang termuat di dalam paragraf berupa kalimat yang logis dan berkaitan satu sama lain dalam mendukung gagasan utama tersebut. Jadi, koherensi dan koherensi itu kuncinya ada di gagasan utama. Lalu, kalimat selanjutnya dan sampai akhir itu harus membahas tentang apa yang ingin disampaikan oleh gagasan utama. Kita lanjut. Nah, ini ejaan atau tanda baca. Jangan bosan dengan materi ini karena materi ini pasti akan selalu dipertanyakan. Penulisan huruf kapital itu seperti apa? Berarti kapital itu harus di awal kalimat untuk nama orang dan untuk ketatanegaraan itu harus kapital. Kalau miring itu berarti penulisan bahasa asing atau bahasa khusus yang lainnya. Tanda baca juga ini mudah ya untuk tanda baca di SNBT itu masih mudah karena peningkatannya itu tingkatan dari masa sekolah ke perguruan tinggi gitu. Jadi nggak terlalu sulit gitu. Yang dipertanyakannya pasti hanya titik, koma, astrosof, tanda titik dua, koma, titik kayak gitu. Tulisan kata serapan. Nah, imbuh biasanya isinya imbuhan preposisi partikel singkatan bahasa asing. Nah, biasanya ini juga mudah. Jadi penulis di itu yang benar seperti apa? Penulisan pra itu seperti apa gitu. Apakah peranya harus dikasih strip gitu. Misalnya pra sejarah, tulisannya gimana sih gitu. Imbuhannya seperti apa yang benar. Nah, kayak gitu. Terus biasanya di SM itu penulisan kata misal mengawali. Nah, mengawali itu awal katanya apa sih? Imbuhannya tuh seperti apa sih gitu. Partikelnya itu gimana sih bentuknya? Terus singkatan bahasa asing itu biasanya melebur ke miring. Penulisan bahasa asing pasti miring. Terus bilangan angka, penulisan dan penyebutan biasanya juga rentan dalam bilangan yang dipertanyakan. Misal penyebutan untuk eh, kertas adalah, misal ada contohnya tuh nanti disebutin sehelai, seutas, nah kayak gitu. Terus misalnya contohnya kayak gini, eh, ibu membeli 3 ekor sapi di salah satu pasar sapi. Nah, terus nanti ditanyanya gini, maksud dari ekor adalah gak mungkin tentang ekor sapinya kan, tapi penyebutan bilangan untuk jumlah sapinya. Seperti itu contohnya. Nah, lalu ada materi tentang simpulan. Nah, simpulan juga dalam soal PPU itu ada. Nah, di literasi juga pasti masuk karena simpulan salah satu eh, materi bacaan yang harus terus diterapin gitu. Hasil menyimpulkan kesimpulan itu biasanya ditanyakan setelah gagasan utama. Simpulan bisa didefinisikan sebagai pendapat atau gagasan akhir dari suatu teks, uraian bacaan dan sebagainya. Jadi kalau gagasan utama itu kita sebagai menstimulus apa yang ada di awal, sedangkan simpulan itu menjadi gagasan akhir suatu bacaan. Dalam membuat simpulan, kamu harus membaca atau memahami terlebih dahulu gagasan utama dalam bacaan itu apa. Jadi kalau misalnya rekan-rekan udah paham tentang gagasan utamanya itu mudah, mencari simpulannya itu gampang gitu. Misalnya kamu diminta menentukan simpulan paragraf. Nah, hal yang harus kamu lakukan adalah pahami keseluruhan baca diawali dengan menentukan kalimat utamanya. Hal itu karena simpulan harus mencerminkan keseluruhan isi paragraf. Jadi maksudnya kalau misalnya rekan-rekan mau baca awalan sampai titik juga nggak apa-apa kalau misalnya udah paham gitu ya. Misal tentang tsunami itu kan mudah ya. Berarti nanti yang disimpulinnya tsunami itu dari mana, tsunami itu ada bencana yang hadir gara-gara apa, terus misalnya tsunami itu sering terjadi di mana, nah itu gampang cara menyimpulkannya. Beda lagi kalau misalnya rekan-rekan harus menyimpulkan suatu diagram gitu. Berarti harus dibaca dulu si diagramnya itu minta apa sih si diagramnya itu menyebutkan hasil apa. Kayak gitu. Nah, ini cara penarikannya, penarikan kesimpulan. Nah, yang pertama, generalisasi adalah cara penarik kesimpulan secara umum menggunakan informasi-informasi khusus sedemikian sehingga bisa mewakili seluruh informasi dalam teksnya. Jadi di sini itu biasanya generalisasi itu paling mudah untuk menyimpulkan karena rekan-rekan tinggal apa ya, informasi-informasi khusus yang sangat mencolok atau gampang dipahami itu udah bisa langsung jadi simpulan. Jadi misalnya ciri tinggal gini. Jadi simpulan dari paragraf tentang tsunami adalah atau misalnya beberapa data yang menyebutkan biasanya kayak gitu kalau generalisasi. Terus analogi adalah cara menarik kesimpulan dengan membandingkan informasi-informasi khusus yang memiliki banyak persamaan. Nah, ini biasanya kalau tentang membandingkan berarti isi simpulannya harus gini. Harus ada kata sedangkan. Misalnya tentang apa ya? eh Lebaran di
luar negeri misalnya sama dengan Indonesia itu ternyata beda. Nah, berarti kita harus menyimpulkan bagaimana dulu Lebaran di luar negeri dan bagaimana Lebaran di dalam negeri. Berarti ada kata sedangkan, misal di luar negeri biasanya Lebaran diciri khaskan dengan bla bla bla. Nah, lalu sedangkan di Indonesia, nah biasanya kayak gitu ciri khasnya. Lalu ada kausal adalah cara menarik kesimpulan menggunakan fakta yang berupa sebab dan akibat sampai muncul kesimpulan berupa akibat. Oleh karena itu, cara ini disebut dengan sebab akibat. Nah, ini juga gampang. Misal tentang tadi bencana banjir, gampang. Bencana banjir itu disebabkan oleh apa dan akibatnya itu apa sih untuk kita kayak gitu cara nyimpulinnya. Terus ada juga teks atau paragraf yang baik, jadi udah ngasih kesimpulan. Biasanya ciri khasnya ada di akhir. Kayak tadi saya sebutin, kesimpulan itu biasanya ciri khasnya jadi kemudian selain itu akhirnya, nah biasanya ada beberapa teks yang baik gitu ngasih spoiler simpulannya. Nah, ini lalu cara menentukan judul. Nah, biasanya juga di literasi itu ditanyain. Di PBM juga ini ada cara menentukan judul itu seperti apa. Nah, ini caranya. Yang pertama baca teks secara seksama dan perhatikan topik atau pembahasan yang muncul berulang-ulang dalam teks. Si paragraf itu ngebahas apa sih gitu. Oh, ini tuh ngebahas tentang penemuan lampu misal. Oh, berarti tuh ini tuh bakal nyeritain dulu sejarah lampu gitu kan. Nah, ini kita cari dulu kalimat utamanya apa, gagasan utama itu utamanya apa, isi paragrafnya apa. Terus kita bisa langsung deh, udah ketemu temanya, bisa nentuin judul. Misalnya tadi tentang penemuan lampu, berarti ya judulnya tentang penemu lampu atau ditemukannya lampu kayak gitu. Nah, dengan menemukan ide pokok pada kalimat utama di paragraf pertama, biasanya judul dari teks ini terdapat pada kalimat yang ditandai dengan verba definitif seperti kata yaitu, adalah, merupakan, ialah, dan lain-lain. Dengan membaca keseluruhan teks tersebut dan kemudian menyimpulkannya. Jadi, ciri khas untuk menentukan judul juga bisa kita menemukannya dari kalimat deskriptif. Dengan deskriptif itu tadi menggambarkan atau menjelaskan sesuatu tentang yang akan dibahas. Beda sama gagasan ya. Gagasan utama itu apa yang ingin disampaikan dalam paragraf. Inti dari paragraf itu apa sih? Nah, kalau misalnya deskriptif itu mendefinisikan sesuatu. Jadi misalnya tadi tentang lampu, lampu adalah oh ini tuh menjelaskan tentang lampu, tentang sejarah lampu. Berarti ciri khasnya ada kata ini yang tadi, yaitu adalah merupakan ialah. Seperti itu. Ada yang mau tanyain dulu tentang materi literasi? Sebenarnya nggak beda jauh dengan materi eh, TWK literasi bahasa Indonesia. Cuman bedanya kalau di literasi TWK Indonesia itu banyak yang dipertanyakan itu tentang bagaimana penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berarti penggunaan bahasa baku. Nah, di SNBT juga ada sebenarnya tentang materi bahasa baku, tapi jarang muncul, bukan jarang muncul sih, tidak difokuskan ke itu gitu. Karena kita di perjalanan SNBT itu bagaimana kita mengenal atau mengulas kembali apa yang sudah dipelajari di sekolah. Nah, sedangkan TWK itu gimana kita bukan mengasah, iya sih mengasah bahasa kita dalam suatu tes yang harus udah peningkatan bahasa kita itu harus lebih meningkat gitu. Makanya di TWK Bahasa Indonesia Literasi itu fokusnya ke bahasa baku dan penjelasan tentang bahasa Indonesia. Maksudnya penggunaan bahasa Indonesia itu misal tentang paragraf tetap ada di TWK, tapi bukan tentang saintek sama sosum lagi, tapi yang dipertanyakan itu misal tentang sejarah, tentang sesuatu sejarah yang emang paragrafnya lebih panjang dari materi yang lain gitu. Terus atau misal tentang suatu data fakta yang seharusnya kita ditemuinya di data kuantitatif, kita harus membahasakan data tersebut gitu. Biasanya di TWK itu seperti itu. Atau di bahasa lebih banyak tentang sejarah bahasanya. Jadi jangan bingung gitu. Bedanya itu aja. Cuman kalau misalnya di SNBT itu lebih mudah gitu karena kita yang dipertanyakannya apa maksud dari gagasan, manakah kalimat yang lebih efektif, manakah kalimat yang pasif kayak gitu. Kalau misalnya di TWK juga ada yang ditanyakan seperti itu, apalagi tentang unsur-unsur gitu, tentang makna istilah, tentang sinonim juga pasti dipertanyakan gitu. Cuman kalau di SKD, di CPNS itu sinonim dan antonim ada lagi di materi TIU gitu kan. Kalau di TWK, rekan-rekan fokusnya ke bagaimana penggunaan bahasa yang baik dan benar. Seperti itu. Ada yang mau tanyain dulu? Materi literasi sudah selesai.
Bagaimana dia yang tanyakan mengenai materi. Jadi literasi bahasa Indonesia itu muncul di SNBT, TPS SNBT, dan juga muncul di TWK SKD ya. Dan tadi udah dijelaskan ada beberapa perbedaannya antara yang di TWK SKD sama di TPS SNBT. Untuk latihan soal tentang literasi bahasa Indonesia yang di TPS SNBT kemungkinan besok ya latihan soalnya. Oke, ada yang ditanyakan sebelumnya mengenai materi literasi bahasa Indonesia ini. Oke, udah jelas ya dari RSA dan HD. Hari ini materinya cuma literasi bahasa Indonesia aja ya, Kain. Ya, cuman ini. Karena ini tadi sudah selesai, ayo yang tanya bisa tanya dulu sebelum ditutup ya. Untuk latihan soalnya nanti menyusul ya tentang literasi bahasa Indonesia ini yang untuk lebih fokusnya ke TPS SNBT. Sebenarnya untuk soal literasi bahasa Indonesia TPS SNBT itu bisa juga masuk ke TWK SKD ya. Cuma emang tingkatannya itu lebih sulit di TPS SNBT untuk materi literasi bahasa Indonesianya. Lebih kompleks dia. Apa ya, dibanding dengan TWK SKD gitu. Jadi TWK SKD itu cuma paling susahnya itu karena teksnya lebih panjang aja. Teksnya lebih panjang dan satu teks itu bisa untuk 2 sampai 3 soal gitu. Sedangkan untuk TPS SNBT itu dia agak lebih sulit ya, lebih kompleks dia pertanyaannya. Buat ya buat yang tanya PPT di share di mana, nanti PPT-nya di share ke yang paket bimbel premium ya. Jadi hanya untuk siswa paket bimbel premium yang nanti dapatin PDF-nya ya untuk PPT dalam bentuk PDF itu. Oke, mungkin kalau nggak ada yang tanyakan lagi dan sudah cukup jelas mengenai materinya, mungkin nanti mungkin abang akhiri aja ya. Dan untuk recordnya kemungkinan baru diupload di channel YouTube Korea Digital besok pagi atau nggak besok siang. Jadi buat yang joinnya telat atau yang nggak bisa joinnya sampai akhir, mungkin bisa tontonin aja record kegiatan Zoom ini di channel YouTube-nya Ore Digital. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube-nya sama follow IG Ore Digital ya, biar tahu info mengenai kegiatan Zoom lainnya dan juga mengenai latihan soal serta tryout-nya. Oke, mungkin cukup sekian aja karena udah mau jam 2 juga. Udah cukup materinya, ada literasi bahasa Indonesia, hanya satu materi aja, udah cukup dalam waktu 1 jam. Semoga apa yang tadi disampaikan bermanfaat buat semuanya ya. Amin. Kalau nggak ada yang tanya lagi, mungkin abang tutup aja. Terima kasih Kak In yang telah mengajar pada siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa membantu para peserta untuk mengikuti ujian TPS nanti ya. Dan Ya, terima kasih buat yang udah hadir, pada siswa yang udah hadir dari pada siang hari ini. Semoga dapat menerima ilmu yang disampaikan tadi dengan baik. Dan juga semoga kalian bisa lolos TPS SNBT dan diterima di PTN tujuan ya. amin. Oke, sekian dari Abang. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Terima kasih semuanya. Belum Zoom akan tutup.